Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya, mari kita simak kajian Tarbiyatul Aulad bersama Ustadz Alif Bahtiar Al-Hafiz dengan tema Cara Mendidik Anak Memiliki Sifat Pemberani dan Kepahlawanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia. Mudah-mudahan amal kita pagi hari ini dijadikan amal saleh dan dijadikan pemberat timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terhaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Alhamdulillah, saya berbahagia berada di pesantren yang mewah ini. Mepet sawah katanya. Sanjangi ngoten, wow disanjangi, tapi Masya Allah nih. Ini kehadiran saya yang pertama kali di Al-Falah. Nah ini ke Al-Falah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pesantren ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mencetak kader hufadz, dai dan mujahid fi sabilillah. Dan semuanya kita yang hadir, semuanya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini juga mendapatkan keberkahannya, mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang
bagaimana mendidik anak dengan memiliki sifat syaja'ah warrajulah. Memiliki sifat keberanian, syaja'ah warrajulah, sifat kepahlawanan. Wah, ini materinya kelas berat nih. Tentunya ini menjadi harapan semua orang tua, ya. Bagaimana kita memiliki keturunan yang pemberani dalam masalah kebenaran, ya. Dalam masalah al-haq, ya. Keberanian yang dimunculkan, dihadirkan untuk membela kebenaran, ya. Artinya berani tampil menyampaikan kebenaran, ya. Bukan keberanian yang sifatnya adalah negatif, ya. Kemudian keberanian yang tanpa arah. Tapi yang diinginkan dimasukkan di sini adalah syaja'ah warrajulah, keberanian dan sifat kepahlawanan, tentunya di dalam kebaikan. Saya juga belajar, saya belajar, panjenengan kita sama-sama belajar. Saya bukan orang terbaik di antara panjenengan semua, dan kita sama-sama melihat, ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan atau metode beliau di dalam mencetak generasi yang gemilang, ya. Dan tentunya sudah ya paling tidak bisa berapa persen, ya, kita mencontoh metode pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melahirkan generasi yang robbani, ya. Tentunya kalau generasi sahabat, ya, generasi yang memang tidak pernah ada sebelum dan sesudahnya sampai hari kiamat. Khairul quruni qarni, kata Rasulullah, sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang mengikuti mereka yaitu tabi'in, dan yang mengikuti tabi'in, atba'ut tabi'in. Di tengah metode pendidikan kita melihat, ya, sekarang mungkin kita dapati di lembaga-lembaga pendidikan, ya, ataupun di masyarakat, ada satu, ya, penyakit yang kita lihat yang sekarang banyak merebak, yaitu terjadinya bullying, ya, pembulian. Jawa Timur disemoni koncone gitu, ya. Wah, ini bahaya ini, ya. Apalagi di zaman sekarang muncul generasi yang memang, ya, berbeda dengan zaman-zaman dahulu. Karena metode, karena zaman, waktu yang memang berbeda. Dengan kemajuan teknologi, ya, media sosial, ya. Sekarang dengan sangat mudah anak-anak kita ini mengakses, ya, video-video pendek, mungkin di dalamnya ada kekerasan-kekerasan, baik secara verbal atau non verbal, baik secara ucapan atau fisik, ya. Dan itu yang akhirnya kemudian dicontoh, ya.
tanpa disadari tatkala orang tua meminjamkan HP ya, mungkin kepada anaknya. Mungkin niatnya bagus, kadang tentang apa-apa. Namun muncul di situ hal-hal yang lain gitu ya. Yang tanpa disadari menjadi contoh yang kemudian dicontoh oleh anak-anak kita. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa taala sangat banyak berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam kitabnya Asy-syaja'ah war-rajula fil Qur'an. Kita lihat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan, apabila engkau mendapati orang-orang kafir yang menyerang kalian, fala tuwalluhum al-adbar, maka janganlah kalian membelakanginya atau melarikan diri, illa mutaharrifan liqital, kecuali dalam rangka siasat berperang ataupun bergabung dengan pasukan yang lain. Kenapa? Karena di saat seseorang lari dari medan juang, dari medan pertempuran, faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka Allah akan berikan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemurkaannya kepadanya. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ya, kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan apa? Sabat, ketangguhan di dalam jihad. Ya. Banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nilai-nilai keberanian pada diri hambanya. Dalam surat Al-Anfal juga ayat 45 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila kalian bertemu musuh dalam medan pertempuran, fathbutu, maka tetaplah kalian bertahan. Fathbutu, sabatlah, sabarlah. Wadhkurullaha, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. La'allakum tuflihun, agar kalian diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Ada satu kisah ya. Nah, di antara hal bagaimana metode kita melahirkan generasi-generasi yang memiliki jiwa syaja'ah dan rajulah. Yang pertama adalah bacakan kepadanya kisah-kisah heroik para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi orang tua ini harus pinter cerita, itu ya. Harus pandai bercerita. Ya. Terutama ummahat, ibu-ibu ini. Ya, di saat anak mau tidur, bacakan kisah. Ya, dibacakan saja. Bacakan kisah-kisah kepahlawanan. Ya. Maka kita dapati sekian banyak ya, isi dan kandungan dari Al-Quranul Karim adalah kisah-kisah. Kenapa? Karena sangat berasar, memberikan pengaruh hebat pada hati manusia. Ya. Kalau kita baca berapa banyak Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang keadaan umat-umat terdahulu.
Bagaimana kisah Adam alaihissalam, kisah Musa yang sering terulang dalam Al-Quranul Karim, kisah Yusuf alaihissalam, kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum-kaum yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah-kisah luar biasa yang bisa menjadi bahan untuk kita sampaikan kepada anak. Ya. Jadi sampai kemudian anak ini punya idola. Ya. Tentunya miris ya. Kalau kita ini punya anak yang diidolakan adalah artis-artis Korea. Nah, gitu ya. Yang laki-lakinya kayak perempuannya. Gitu. Teriakannya pun teriakan wanita. Padahal dia laki-laki. Maka sebenarnya bacaan, tontonan itu membentuk karakter. Apa yang kita baca dan apa yang kita tonton itu membentuk karakter seseorang. Ya. Jadi kalau bacaannya komik, maka tentunya dia memiliki daya khayal tingkat tinggi. Wis khayal tok itu. Mungkin kalau bacaannya adalah novel-novel fiktif yang kadang membuat seseorang bersedih dan tertawa. Ya. Atau mungkin sekian seri dia bisa hatamkan. Maka karakternya akan terbentuk dengan bacaan yang dibaca. Makanya dulu sahabat ada yang mengatakan, kami dahulu mengajarkan kepada anak-anak kami maghazi an-nabi, ya, perjuangan-perjuangan Kanjeng Nabi. Kami mengajarkan jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengajarkan kepada anak-anak kami keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami mengajarkan ya kepada anak-anak kami Al-Qur'an. Ya. Kami mempelajari maghazin Nabi kama nata'allam Al-Qur'an. Sebagaimana kami juga mempelajari Al-Qur'an. Karena anak-anak biar punya idola. Maka dalam beberapa metode yang kita sampaikan dalam tarbiyatul aulad adalah ya, bagaimana kita didik anak-anak kita mencintai Rasulullah SAW, mencintai Nabi kita. Ya. Dan tentunya kalau supaya anak-anak kita mencintai Nabi kita adalah bacakan kepadanya sirahnya. Maka tanda cinta itu ada, dia akan memahami. Tentu kita lihat, di saat seorang anak mengidolakan idolanya, dia akan mengetahui profil biografi orang yang diidolakan. Ya, sampai mungkin ukuran sepatunya pun tahu, baju yang sering dipakai pun tahu, kaos mereknya apa pun tahu, sampai detailing apa pun tahu. Kenapa? Karena mengidolakan. Nah, di tengah-tengah musuh-musuh Islam ini menjauhkan kaum muslimin dari nabinya, ya, maka dengan sangat mudah kalau kaum muslimin sudah lupa meninggalkan idola terbaik di dunia ini adalah Rasulullah SAW, sudah. Ya, dengan berbagai macam pola mereka buat untuk membenci, ya, meninggalkan Rasulullah SAW, meninggalkan sunnahnya. Diajak kemudian untuk membenci ya, Arab gitu ya. Bagaimana kita membenci Arab? Rasulullah SAW orang Arab. Ya. Al-Quran bahasa Arab. Ya. Adakah mungkin di antara kita akan sholat dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa? Misalnya gitu ya. Atau adzan dengan memakai bahasa Indonesia. Karena dianggap oh, berarti kalau semua terkait dengan Arab ini bisa menjadikan orang radikal. Ya. Beberapa ada syubhat yang demikian. Gitu ya.
Maka mulai muncul, jadi Islam itu Islam yang biasa-biasa saja. Islam yang plus menjadi Islam yang modernis. Islam yang liberalis. Intinya adalah Islam yang pro kepada kekufuran. Ya. Dan ini tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, bagaimana kita ini kembali murni kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada kisah. Ya, kita melihat ya perbandingan yang memang jauh. Ya. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan dulu para sahabat, ya, sampai mereka benar-benar menjadi seorang pemberani. Ya. Ada kisah, tentu kita memahami bagaimana kisah. Ada seorang pemuda zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW, ya, satu pemuda usia belasan tahun, 13 atau 14 tahun. Satu bernama Mu'adz bin Amr ibnul Jamuh. Satu bernama Muawidz bin Afra. Ini anak usia belasan tahun yang dipersaksikan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf ada dalam perang Badar. Ya. Dan pemuda belasan tahun ini izin kepada Kanjeng Nabi untuk diturut sertakan dalam perang Badar Al-Kubra. Satu Mu'adz usianya 14 tahun, Muawidz bin Afra 13 tahun. Ini kok anak kelas pinter nih saat ini. Kelas berapa, Ustaz? SMP sih. SMP kelas 2 gitu ya. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya turut berjihad bersama Anda. Seketika diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk masuk dalam barisan para sahabat, ya, dengan para senior. Gitu. Maka dalam hadis yang panjang, Abdurrahman bin Auf menceritakan, ya, di saat perang ini sudah hendak berkecamuk, tiba-tiba ada di samping kanan dan di samping kiriku seorang pemuda. Ya. Beliau mengatakan seorang anak kecil. Di sebelah kanan saya menanyakan, wahai paman, di manakah Abu Jahal? Ya. Ini Abdurrahman bin Auf menanyakan, ada apa dengan Abu Jahal, kenapa? Aku mendengar Abu Jahal ini adalah seseorang yang sering mencaci Rasulullah SAW, sering menghina Rasulullah SAW. Demi Allah, ya, aku akan membunuhnya. Di samping kirinya juga gak mau ketinggalan. Ya. Dan saya juga ingin mencarinya, wahai paman, berkata kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, di saat perang berkecamuk, tentu kita ketahui Abu Jahal berada di barisan yang dikelilingi oleh Al-Quju besar, pejuang-pejuang, ya, tentara-tentara hebatnya Quraisy. Ya. Dengan sombongnya mengatakan tidak akan pernah mampu kalian menembus benteng ini. Diibaratkan sahabat itu sampai mengatakan, ya, ibarat benteng-benteng yang kokoh dan pohon-pohon yang rindang yang tidak mampu ditembus oleh seorang pun. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, Mu'adz bin Amr ibnul Jamuh bersumpah, aku tidak akan melewatkan Abu Jahal sekedipan mata saya pun. Ya. Abu Jahal kan Fir'aunnya umat ini. Ya. Maka seketika diseranglah Abu Jahal, kemudian terluka,
dilengkapi lukanya oleh Muawwidh bin Afra, dan dibunuh terakhir oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhum ajma'in. Anak SMP. Sedemikian hebat pembelaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam urusan jihadiyah, ya, dalam urusan berperang, gitu ya. Maka kalau dalam jihad itu fayaktuluna wa yuqtalun. Ya, Islam ini tidak pernah memulai. Kalau kata Rasulullah, la tatamannau liqa'al adu, jangan cari musuh, jangan berharap musuh datang. Tapi kalau musuh datang, fathbutu, teguhlah, tetaplah, jangan lari ke belakang. Istilah Islamnya gak dimulai, gak memulai, bahasa gitu ya. Tidak pernah mencari perkara, tidak pernah memulai. Begitu dimulai, ya udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu, diizinkan kepada mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah orang-orang yang terzalimi. Maka muncul keberanian. Ya. Coba kita bayangkan anak pada zaman dahulu ya, seusia kelas SMP. Ya. Tampilannya anak-anak, dia punya pemikiran yang dewasa. Anak sekarang dewasa, ya, mungkin sifatnya kekanak-kanakan. Ya. Karena digetak tak wis nangis. Enggak sekarang itu. Ya. Maka Rasulullah SAW metode pendidikannya adalah mencetak pemimpin. Ya. Tidak main-main, mencetak pemimpin, bukan pengikut. Ya. Nah itu yang pertama. Ya. Dan kisah yang kedua, bagaimana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Pernah beliau diajak oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, ya, untuk bermusyawarah dengan para kibar sahabat. Ya. Dibawa. Didatangkan oleh Umar ibn Khattab dalam satu majelis. Maka ditanya oleh para sahabat, wahai Umar, kenapa kau bawa anak kecil ini ke sini? Ya, ini bukan majelisnya anak-anak kecil. Ya, kami juga punya anak-anak seusia dia ini. Dan kami tinggalkan di rumah-rumah kami. Tapi kau kenapa membawa anak kecil ini? Beliau mengatakan, anak ini beda. Ya. Dia memiliki cukup keilmuan, memiliki ilmu yang memadai. Maka ketika Umar ibn Khattab mengatakan kepada para sahabat, tahukah kalian ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Ya. Tentang ayat ini. Maka para sahabat mengatakan dan menjelaskan ayat ini menunjukkan di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, maka selazimnya hamba-hamba Allah saat itu bertahmid dan beristighfar kepada Allah. Dan Umar pun berkata kepada Abdullah ibn Abbas, wahai Abdullah, apakah benar yang disimpulkan dan disampaikan oleh orang tadi? La ya Amirul Mukminin, tidak ya Amirul Mukminin. Bagaimana pendapatmu? Apa yang kamu ketahui? Dari ayat ini dijelaskan dan menunjukkan bahwasanya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Dengan terbukti Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadakan futuh. Ada Fathu Makkah. Ya, dan ini menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kita lihat banyak sekali sebenarnya contoh ya yang terukir dalam sejarah Islam ini, bagaimana dulu para pemuda memberikan kontribusi besar pada umat ini. Ya. Sangat banyak sekali. Ya. Mereka menghafal Quran usia 7-8 tahun. Ya. Usia 12 tahun sudah menjadi mufti. Ya, belasan tahun sudah menjadi mufti, orang bisa memberikan fatwa. Nah
Nah tadi metode yang pertama adalah apa? Untuk mendidik anak kita supaya berani. Ya, artinya berani tampil, tidak minder, ya, nggak minder. Ya. Tentunya di samping kita tanamkan nilai-nilai akidah, kemudian kita kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat, ya, dalam pengawasan. Tadi kita bacakan kisah-kisah. Ya, jadi para abah dan ummahat harus baca juga gitu ya. Harus baca, harus punya maklumat, harus punya kisah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah kemudian menjustifikasi, menyumpah anak dengan keburukan. Misalkan dengan menyebut anak bodoh, pemalu, tidak punya prestasi, anak nakal, ya, hati-hati ini. Ya. Ini negatif. Kadang tanpa sadar kita sadari ya. Mungkin kadang wong tua iki semua nyel. Kok nyeneng wakale kok lewat meleh. Kadang muncul ya. Seperti ini. Istilahnya Jawa Timur dipal. Dipal itu dijustifikasi kowe iki nakal. Sampai kapanpun kowe iki nakal. Ya. Naudzubillah min dzalik, sampai kadang muncul perkataan yang enggak bagus. Ya. Kowe iki apa gitu ya, menyumpah, jangan pernah itu. Walaupun kadang kita punya anak pemalu, ya, jangan pernah mengatakan kamu ini pemalu, ya, kamu ini mungkin nakal, ya. Kenapa? Karena dia membentuk kata-kata negatif kalau sering diucapkan, ya, dia akan menjadi hal yang bisa memberikan luka dalam kepada anak. Ya. Justru harus diangkat mentalnya. Mungkin kadang ya kita menganggap itu bisa menjadi solusi untuk bangkit, tapi justru bukan memberikan solusi, anak justru down karena metode nasihat yang disampaikannya salah. Ya, anak jatuh. Istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga, di sekolah dibully, ya, bertemu dengan teman-temannya di masyarakat juga sama, tidak kurang di rumah dibully sama orang tuanya. Sudah anak down, jatuh, mentalnya berat untuk menaikkannya, butuh waktu. Ya. Jadi istilahnya semangkal-mangkale kita ini kalau punya anak gak iso diatur, doakan kebaikan. Ya, jadi emang harus ekstra sabar. Jangan pernah memberikan tanda keburukan kepada anak, ya, dengan menyebut kata-kata yang negatif. Ya, kalau anak kecil misalkan, masya Allah, wah anak saya ini pemberani, saya dikatakan anak penakut, lu cik, penakut, anak akan menjadi penakut benar. Nah ini penting sekali ya. Jadi artinya untuk mengangkat mental anak ini butuh yang namanya reward, istilahnya itu ya. Pujian. Ya, harus dipuji anak ini. Anak butuh pujian. Ya. Mungkin sebagaimana ya. Lah pujian ini sangat hal yang penting juga gitu ya untuk memuji anak walaupun dia berbuat hal kecil. Berikan reward. Berikan pujian. Berikan hadiah. Ya, apa yang dia bisa capai misalkan, oh alhamdulillah anak saya sudah selesai Iqra, sekarang Quran besar. Kasih pujian, berikan reward, hadiah. Walaupun itu tidak besar. Gitu ya. Itu memancing anak untuk semangat di dalam thalabul ilmi, semangat dalam belajar, ya, semangat di sekolahnya. Oh alhamdulillah, anak saya sudah hatam baca Quran. Belum ngafal, hatam 30 juz baca. Ya, berikan reward. Oh alhamdulillah anak saya hafal juz amma.
ya, kasih pujian. Ya, ini penting. Untuk apa? Untuk memunculkan sifat berani sehingga anak tidak minder. Ya. Walaupun kadang sifat haya, malu, minder ini ada yang memang bawaan orang tuanya, gawan dari bayi, ya. Mungkin lahir dari orang tua yang sama. Gitu ya. Pemalu, pendiam. Ya. Jadi pendiam bukan berarti kemudian adalah orang yang apa ya, istilahnya betul-betul menutup diri, enggak. Pendiam bagus, ya. Tapi dalam hal tertentu dia harus tampil. Ya. Bukan pendiam yang negatif, ya, tapi pendiam yang positif. Pendiam yang positif ini ya ada kalanya dia diam, kadang kan sosialisasi biasa, gitu ya. Nah makanya kadang untuk menumbuhkan anak ini, ya, ajak dia bersosialisasi. Ya. Nah, kalau di sekolah dia berteman bagus, ya. Kemudian di masyarakat dia punya kawan bagus, untuk apa? Untuk menjadi berani. Ya. Jadi jangan ada istilah anak papa mama. Wah, terkadang memanjakannya berlebihan. Ya. Maka akhirnya anak jadi baperan. Ya. Kena mental sedikit langsung down. Waduh, saya gelem sekolah. Ini berat, ya. Kenapa? Terlalu dimanjakan. Ya. Kadang terlalu di loss kayak enggak bagus juga gitu ya. Wis kadul sak karep mulih. Ya. Lalu kadang ada orang tua yang penting wah meneng gak gawe masalah. Duleno mulai-mulai maghrib kadang. Keluar pagi mulai maghrib. Bagaimana sholatnya? Wis adus apa gurung? Kan gitu ya. Ini hal penting ya untuk kemudian menjadi perhatian kita semuanya. Ya, jadi artinya supaya anak-anak ini tumbuh kembang dengan baik, jangan pernah menyebutkan kata-kata negatif, menjustifikasi, mengadili, menghakimi anak dengan kata-kata negatif. Itu ya. Seperti anaknya pemalu, dikatakan kamu ini pemalu, ya, kamu ini nakal dan seterusnya. Justru sebutkan kata-kata yang positif, anak pintar, ya, kemudian anak pemberani, gitu. Jadi pemberani di dalam banyak hal ya. Bagaimana dia bisa berani tampil. Ya. Kemudian selanjutnya adalah beri anak tanggung jawab dan kepercayaan. Ini penting. Ya. Beri anak tanggung jawab dan kepercayaan. Jadi baik kalau anak disuruh. Ya. Ada saatnya anak kalau sudah mampu bisa, ya, anak sudah bisa disuruh, suruh. Ya, beri dia amanah. Ya. Atau istilahnya anak harus tahu pekerjaan orang tuanya. Gitu ya. Kalau perempuan harus diajarkan tahu ini loh pekerjaan ibu rumah tangga. Ya. Jangan sampai anak kita putri sudah besar gak ngerti cara nyapu, gitu ya. Ya Allah, ya. Cara saya kira ngerti. Kenapa? Karena dari kecil tidak pernah dikenalkan pekerjaan ibunya, yang laki-laki tidak pernah dikenalkan pekerjaan ayahnya. Nah, syukur-syukur kalau orang tuanya punya usaha diturunkan kepada anaknya. Gitu ya. Ya, biasanya ada orang yang memang diturunkan ada bisnis keluarga, gitu ya. Dari nenek moyangnya sampai anaknya sama kerjaannya. Gitu. Karena dia ada yang model seperti itu. Ini penting dikenalkan semenjak dini, ya. Misalkan kalau mungkin ayahnya seorang guru misalkan ya, atau pebisnis, ajak ke pasar anak itu, supaya tahu pekerjaan ayahnya. Kenapa? Dia akan bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Ya, karena penting ya. Jadi artinya melatih anak untuk survive itu dengan cara diantara dan sekian banyak adalah dia harus banyak berkomunikasi dengan banyak orang. Ya.
dia harus bergaul dengan banyak orang. Jadi kalau diajak ke pasar, dia akan melihat, ya, mungkin kawan ayahnya atau sahabat ibunya, ya, dia akan mengetahui itu. Ya. Untuk menjadikan apa? Anak-anak ini tumbuh kembang dengan kepercayaan dirinya, percaya diri. Gitu ya. Makanya kalau di dalam dunia pesantren, ya, anak-anak dari kecil itu sudah, ya, usia misalkan ke pesantren tingkat SMP, SMA. Dari SMP sudah dilatih untuk menyampaikan pesan. Ya, dilatih untuk bagaimana public speakingnya. Bagaimana dia bisa mampu berbicara di depan kawannya. Ya, sebelum nanti dia berbicara di depan banyak umat untuk menyampaikan pesan. Oh, mungkin kita dapati anak-anak kita kadang sekali masih ora gelem malu, ya. Tapi dengan berjalannya waktu, ya, karena itu rutinitas, ya, anak akan terbiasa. Ya, anak akan terbiasa dengan rutinitas yang dia lakukan. Ya, terbiasa dengan apa? Rutinitas yang dia lakukan. Sekali tampil, ya. Kalau saya dulu punya pengalaman, ya umumnya anak pondok itu, umumnya anak pesantren. Lulus SD mondok. Ya. Umumnya pesantren itu ada yang namanya muhadharah, itu anak dilatih untuk berani tampil. Ya. Walaupun sebelumnya awalnya membaca. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu dia dididik untuk kemudian apa? Berani tampil di depan orang. Ya. Atau pendidikan-pendidikan di luar pesantren juga sama. Gitu ya. Karena dari apa? Pola kebiasaan yang dibangun, ya, di lingkungan pesantren atau lembaga pendidikan yang ada. Ya. Itu metode yang kemudian bagaimana kita berikhtiar, berusaha untuk menjadikan anak-anak kita ini berani dalam kebaikan, gitu ya, berani berbuat dalam kebaikan, ya, berani tampil dalam kebaikan, sampai nanti betul-betul tatkala Allah Subhanahu Wa Taala bukakan medan yang lebih besar, ya, dalam hal ini mungkin jihad fisabilillah, ya, maka anak akan bisa memberikan apa? Dirinya, menjual dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kan Allah minta pada diri kita ini apa? Anfus wa amwal. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, ya, yang diminta oleh Allah apa? Harta. Ada satu ayat, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Ya, jiwa dan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bi anna lahumul jannah. Apa yang diberikan oleh Allah? Surga. Nah, kalau sekarang Allah belum bukakan pintu itu, makanya sekarang adalah bagaimana anak-anak kita ini, ya, dididik dengan baik, kemudian ikut andil dalam kancah dakwah Islam, gitu ya. Apalagi yang kita perbuat, ummahat wa ya ikhwan sekalian, kalau tidak terlibat dalam urusan agama ini, gitu ya. Apapun itu. Makanya Rasul bersabda dalam satu hadisnya, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, maka hamba ini akan diperkerjakan oleh Allah. Ja'alahu 'amilan. Dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama ini. Apapun itu. Bangun pesantren termasuk dari urusan agama ini. Terlibat dalam urusan pendirian pesantren, pendirian masjid dalam urusan agama ini. Ya. Kita hadir dalam majelis ilmu termasuk dari urusan agama ini. Kita menyumbang anak yatim, ya,
adalah urusan dari agama ini. Menghidupkan rumah Quran ada urusan agama ini. Jadi hidup ini enggak ada manfaatnya, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hidup ini tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus kembali kepada agama. Ya. Jadi ilmu apapun itu selain ilmu Al-Quran Sunnah akan lenyap. Ya. Yang tersisa adalah apa yang Allah syariatkan untuk hambanya ini. Ya. Ilmu Al-Quran akan dibawa. Ya. Kemudian amal-amal saleh dari ilmu yang kita dapatkan, dari ilmu lahir, kemudian amal, dari amal lahir iman. Itu yang akan menemani kita di saat hidup sampai pun kita mati. Gitu ya. Nah, berbahagialah seseorang tatkala Allah libatkan dalam urusan agama ini. Itu yang digadang-gadang kelak akan menjadi apa? Jariyah. Ya, amal kebaikan yang terus dibawa. Walaupun orang tersebut fi qabrihi, berada di kuburnya, tapi amalnya terus. Ya. Ada kisah jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan, usia yang panjang dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Abu Talhah dulu pernah melihat ada dua pemuda ya, yang masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka adalah orang-orang yang baik. Menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pemuda. Ya. Setelah mereka menjadi seorang muslim, kehidupannya baik. Ya. Taat kepada Allah, beramal terus. Gitu ya. Qaddarullah ma syaa fa'al. Dua sahabat ini ya. Yang pertama, dia punya semangat jihad yang Masya Allah. Dan semangat amalnya luar biasa. Sampai kemudian sahabat ini berjihad dan terbunuh sebagai syuhada. Ya. Dan sahabatnya diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun setelah kematian sahabat si A. Dan tiba-tiba Talha bin Ubaidillah bermimpi dalam tidurnya, mereka bertiga ini berada di pintu surga. Sahabat yang tadi pertama, Talha bin Ubaidillah, dan sahabat yang satunya, yang kedua. Begitu berada di pintu surga, tiba-tiba ada panggilan kepada sahabat yang nomor 2 itu untuk masuk surga terlebih dahulu. Ya. Maka saat itu sahabat Abu Talha terheran-heran, kenapa si B bukan si A? Bukankah si A terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, terbunuh sebagai syuhada? Ya. Dan kemudian sahabat yang si B ini memanggil sahabat si A untuk masuk ke dalam surga. Begitu diikuti oleh Abu Talha bin Ubaidillah, ya, Talha bin Ubaidillah, dikatakan belum saatnya engkau masuk ke dalam surga. Engkau mesti balik dulu ke dunia. Setelah mimpi itu beliau terbangun dan mengisahkan hal ini di hadapan banyak orang, sampai Rasulullah SAW mendengar berita ini dan mengatakan, ya, ketahuilah keduanya berada dalam kebaikan. Ya. Dan Talha bin Ubaidillah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa? Dia bercerita, kenapa si B ternyata masuk surga lebih dahulu daripada si A? Ketahuilah, keduanya berada dalam kebaikan. Si A terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah beri tangguh 1 tahun kepada si B untuk memperbanyak amal. Dan dia dapati Ramadan.
dia perbanyak ibadah. Ya. Begitu si B ini meninggal, ternyata ibadahnya melampaui si A. Ya. Yang saat itu telah mendahuluinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan si B yudriku ar-Ramadan. Ya. Dia memperbanyak amalnya. Gitu ya. Jadi artinya dari kisah ini ada satu hadis Rasulullah mengatakan, tatkala ditanya sahabat, salah satu sahabatnya, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Siapa manusia yang paling utama? Man tala umruh wa hasuna amaluh. Ya. Siapa yang apa? Panjang usianya, baik amalnya. Wa ayyun nasi syarr ya Rasulullah? Siapa manusia yang paling buruk ya Rasulullah? Qala man tala umruh wa sa'a amaluh. Orang yang panjang usianya namun tidak menambah kebaikan, ya, tidak menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan jamaah sekalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita dibimbing oleh Allah dalam kebaikan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan keilmuan, ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kembali kepada pembahasan yang terakhir adalah bagaimana metode menumbuhkan kepercayaan diri, kemudian sifat berani adalah, ya, ajarkan kepada anak-anak kita atau orang tua doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Dari sifat sedih dan duka cita. Alham wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat ajiz, lemah, ya, dan malas. Lemah dalam amal, malas dalam beramal. Berlindung kepada Allah. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat al-jubni, yaitu sifat pengecut, wal bukhli, dan sifat kikir, ya, wa qahrir rijal wa ghalabatid dain, terlilit hutang dan penguasaan seorang laki-laki kepada kami. Ini doa, ya, maka doa ini masya Allah, ya, ini bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindarkan dari hal-hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghindarkan dirinya dari sifat-sifat yang demikian. Ya. Maka dalam satu riwayat sahabat juga menyebutkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khuluqa. Ya, adalah Rasulullah akhlaknya yang paling baik dari orang-orang yang ada di muka bumi ini. Ya, wa asja'un nas. Beliau adalah orang yang paling pemberani. Ya, dikisahkan saat di Makkah ada informasi bahwasanya musuh-musuh akan menyerang, ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Seketika itu beliau memacu kudanya dan mencari di mana kedatangan musuh tersebut. Ya. Begitu Rasul datang ke tempat itu, baru sahabat yang lain datang kemudian. Ya. Dalam riwayat saat terjadi gempa, beliau mencari pusat gempa. Ya. Di saat orang berhamburan ketakutan, beliau mencari sumber gempanya. Ya. Asja'un nas. Tentunya beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya jiwa pemberani yang luar biasa. Tentunya, ya, adalah Rasulullah SAW selalu berada dalam kebaikan. Dan beliau adalah ajwadun nas, dan beliau adalah seorang yang paling dermawan. Terlebih apalagi di bulan Ramadan, ya. Tentunya sifat syaja'ah dan rojulah itu adalah satu dari sekian banyak sifat-sifat kemuliaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Tentunya kalau kita ajar kepada anak-anak kita doa, ya. Kemudian orang tuanya berdoa, apalagi di waktu-waktu istijabah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
tentu hal ini menjadi hal yang besar dan bisa memberikan pengaruh. Ya, kita tidak tahu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa mana yang akan diijabah oleh Allah. Ya. Sumpah baik mana yang seketika diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah menyumpah keburukan, sumpahlah dengan kebaikan gitu ya. Harapannya adalah dengan sumpah kebaikan itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tidak tahu doa mana yang kapan yang kita ucapkan. Ya, di saat Allah berikan kebaikan, boleh jadi ini doa 10 tahun yang lalu yang kita pun lupa. Apa yang pernah saya minta 10 tahun yang lalu? Kan gitu ya. Kita tidak pernah tahu, minta semuanya kepada Allah. Jadikan Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kembali, tempat bersandar, ya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya, Allah tempat mengadu, ya, dari segala macam kesusahan hidup, ya, dari segala macam musibah, dari segala macam masalah yang dihadapi. Mudah-mudahan dari beberapa yang kami sampaikan, ya, beberapa poin yang kami sampaikan bisa memberikan pelajaran untuk kita semuanya, terkhusus bagi saya pribadi untuk juga masih terus belajar, ya, dan kita sama-sama melihat bagaimana Rasulullah SAW mendidik keluarga ini. Intinya harapannya adalah bagaimana keluarga ini menjadi keluarga yang baik, yang kemudian akan berkumpul lagi di surga. Tidak ada yang terpisah. Ya, sebagaimana Allah kumpulkan di dunia, maka Allah kumpulkan nanti di surga. Ya, sangat erat sekali kaitannya keluarga ini, tidak akan terpisah. Gitu kan. Maka ada satu riwayat, ya, di saat seorang mukmin telah mendapati ujian dahsyat di alam kuburnya, di alam barzakh. Apa yang diminta oleh orang beriman? Ya, di saat malaikat mengatakan istirahatlah, tidurlah tidurnya pengantin. Kenapa? Dia telah mendapati ujian dahsyat, ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa madza dinuka. Itu peristiwa dahsyat, ujian besar di alam barzakh. Ya, orang berada dalam keletihan yang luar biasa. Maka malaikat pun memerintahkan kebaikan kepada hamba beriman. Namun orang beriman dalam satu riwayat disebutkan apa yang dia minta kepada Allah, ya Rabb, aqimis sa'ah hatta narja ila ahlina. Ya Allah, segera datangkan kiamat agar kami bisa berkumpul lagi dengan keluarga kami. Gitu ya. Juga dalam riwayat yang lain, di saat ada keluarga yang nyusul, disambut dengan keluarganya. Ya. Dan ditanya bagaimana keadaannya. Maka saya sampaikan tidak ada ibadah yang terus berlanjut sampai nanti di surga kecuali adalah pernikahan dan keberadaan keluarga ini. Gitu ya. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya senantiasa berada dalam kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kumpulkan kita di surga Allah bersama para nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dunia ini. Jazakumullahu khairan katsira ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.